Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nani Susanti, MKom selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Kholifatunisa dengan nomor NIM 202253148 selaku moderator dari kelompok ini, dan yang beranggotakan ada saya sendiri, kemudian ada Dias Aditya Adi Saputra dengan nomor NIM 082, dan ada Rizky Aufa Eka Pratama dengan nomor NIM 089, kemudian ada Anggraini Putri Winarti dengan nomor NIM 100, ada Asti Devi Mutiara Khairunisa dengan nomor NIM 160, kemudian ada Fikri Hamdan Dwi Saputra NIM 162, lalu Muhammad Rizky Maulana dengan nomor NIM 166, Najwa Lailatus Sa'diyah nomor NIM 164. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul searching. Yang pertama ada algoritma pencarian atau searching. Definisi searching merupakan sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Pencarian diperlukan untuk mendapatkan informasi dari kumpulan data yang belum diketahui. Pencarian dapat dilakukan terhadap data yang secara keseluruhan berada dalam memori komputer ataupun yang berada dalam penyimpanan eksternal atau disebut dengan hard disk. Pencarian yang dilakukan terhadap data yang berada di dalam komputer dikenal dengan pencarian internal, sedangkan pencarian yang dilakukan pada media penyimpanan eksternal disebut pencarian eksternal. Pencarian internal meliputi pencarian sekuensial atau sequential search dan pencarian biner atau binary search. Sequential search adalah metode pencarian sebuah data dari suatu kumpulan data di mana data dicari dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir data tanpa harus data tersebut terurut. Konsepnya yaitu dengan melakukan perbandingan data satu persatu secara berurutan sampai data tersebut ditemukan ataupun tidak ditemukan. Contohnya seperti mencari alamat rumah di perumahan. Maka kita akan mencari dengan urut mulai dari blok A sampai blok yang kita inginkan. Algoritma sequential search. Data melakukan perbandingan satu persatu secara berurutan dalam kumpulan data dengan data yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Pada dasarnya, pencarian ini hanya melakukan pengulangan data dari 1 sampai dengan jumlah data n. Setiap pengulangan dibandingkan data i dengan data yang sedang dicari. Apabila data sama dengan yang dicari, berarti data telah berhasil ditemukan. Sebaliknya, apabila data sampai akhir melakukan pengulangan, tidak ada data yang sama dengan yang dicari, berarti data tidak ada yang ditemukan. Contoh soal, diketahui data sebagai berikut: 20, 45, 12, 43, 65, 35, 30, 40. Data yang dicari adalah 43. Berarti proses pencariannya adalah apakah 43 sama dengan 20? Jawabannya tidak, maka kita lanjutkan ke data berikutnya. Apakah 43 sama dengan 45? Jawabannya masih tidak, lanjut data berikutnya. Apakah 43 sama dengan 12? Jawabannya masih tidak. 43 sama dengan 43, jawabannya iya, maka data sudah ditemukan. Jumlah perbandingan berarti menjadi 4 kali. Kelebihan dan kekurangan sequential search. Yang pertama, kelebihan relatif lebih cepat dan efisien untuk data yang memiliki jumlah terbatas. Algoritma pemrogramannya lebih sederhana. Kekurangan, kurang cepat untuk melakukan pencarian data dalam jumlah besar. Beban komputasinya lebih besar. Yang kedua ada tipe searching binary search. Binary search adalah metode pencarian sebuah data dari suatu kumpulan data, di mana kumpulan data tersebut harus berurutan dengan benar agar proses pencarian data bisa dilakukan. Misalnya, data mahasiswa yang diurutkan berdasarkan NIM. Dalam proses pencarian data pada metode ini, data akan dibagi menjadi 2 bagian untuk setiap tahap pencariannya. Algoritma binary search. Langkah pertama, pengambilan data dimulai dari posisi 1 sampai dengan posisi akhir, atau kita lambangkan dengan huruf N. Selanjutnya, mencari posisi data yang tengah dengan menggunakan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2.
Setelah itu, data yang akan dicari dibandingkan dengan data yang berada di tengah. Apakah data tersebut sama atau lebih kecil ataukah malah lebih besar? Seandainya data tersebut lebih besar, maka proses pencarian yang dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah ditambah 1. Apabila data lebih kecil, maka proses pencarian yang dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah dikurangi 1. Jika data sama dengan data yang dicari, berarti data tersebut telah ketemu. Contoh soal binary search. Misal ada array A dengan 8 elemen yang berurutan menurun. Ada data 81, 76, 21, 18, 16, 13, 10, dan 7. Data yang dicari adalah 18. Langkah 1, kita urutkan berdasarkan indeks, dimulai dari indeks 0 sampai indeks ke-7 yang kita lambangkan dengan huruf H. Kita akan mencari dengan cara binary search, yaitu indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2. 0 ditambah 7 dibagi 2 didapatkan indeks ketiga. Indeks ketiga bernilai 18. Apakah 18 sama dengan indeks yang kita cari? Jika ya, maka sudah ditemukan atau pencarian dihentikan. Jika belum, maka kita cocokkan data tersebut lebih besar atau lebih kecil dari indeks tengah. Jika data yang dicari lebih besar dari indeks tengah, maka ditambah 1. Atau kita lanjut ke indeks berikutnya. Jika data lebih kecil, maka dicari dengan indeks tengah dikurangi 1 atau indeks sebelumnya, sampai kita menemukan data yang kita cari. Kelebihan dan kekurangan binary search. Yang pertama, kelebihan untuk pencarian data dalam jumlah yang besar. Waktu pencarian lebih cepat karena data telah terurut. Beban komputasinya cenderung lebih kecil. Kekurangan, data harus sudah disorting terlebih dahulu dalam keadaan terurut, agar lebih mudah dalam pencarian data yang diinginkan. Algoritma pemrogramannya lebih rumit dari sequential search, tidak baik untuk data berangkai. Selanjutnya yaitu tentang contoh soal binary search. Terdapat data A yang berisikan 13, 24, 29, 31, 45, 57, dicari 31 dan 15. Untuk mencari penyelesaian X sama dengan 31, untuk bagian yang pertamanya, penyelesaiannya yaitu I sama dengan 1, nilai I tidak sebanding X, jawabannya ya atau tidak. Ya, maka tambahkan I sama dengan I tambah 1. Apakah 13 tidak sebanding dengan 31? Jawabannya ya, maka I sama dengan I tambah 1 sama dengan I tambah 1 sama dengan 2. I sama dengan 2. Apakah 24 tidak sebanding dengan 31? Jawabannya ya, maka I sama dengan I tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. I sama dengan 3. Apakah 29 tidak sebanding 31? Jawabannya ya, maka I sama dengan I tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. I sama dengan 4. Maka jawaban yang akan dihasilkan atau jawaban yang didapat yaitu 31 sama dengan X. Jadi dapat diartikan ini merupakan pencarian yang sukses. Selanjutnya, untuk mencari penyelesaian X sama dengan 15, maka penyelesaiannya yaitu I sama dengan 1, nilai I atau apakah nilai I tidak sebanding dengan X. Jawabannya ya atau tidak. Ya, maka tambahkan I sama dengan I tambah 1. Apakah 13 tidak sebanding dengan 15? Jawabannya ya, maka I sama dengan I tambah 1 sama dengan I tambah 1 sama dengan 2. I sama dengan 2. Apakah 24 tidak sebanding dengan 15? Jawabannya ya, maka I sama dengan I tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. I sama dengan 3. Apakah 29 tidak sebanding dengan 15?
Jawabannya ya, maka I sama dengan I tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. I sama dengan 4. Apakah 31 tidak sebanding dengan 15? Jawabannya ya, maka I sama dengan I tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. I sama dengan 5. Apakah 45 tidak sebanding dengan 15? Jawabannya ya, maka I sama dengan I tambah 1 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. I sama dengan 6. Apakah 57 tidak sebanding dengan 15? Jawabannya ya, maka I sama dengan I tambah 1 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. I sama dengan N tambah 1. I sama dengan 6 tambah 1. Maka dikatakan pencarian gagal. Oke, saya akan membahas materi selanjutnya. Contoh coding binary search. Membuka aplikasi NetBeans, kemudian buat project baru dengan memilih file new project. Setelah itu, dari jenis-jenis project yang muncul, pilihlah Java, kemudian pilih Java application. Setelah itu, beri nama project, kemudian beri tanda create main class dan beri nama kelas dengan binary source. Perhatikan kode awal yang diberikan oleh NetBeans. Di sini sudah ada fungsi main yang akan memungkinkan kelas untuk dieksekusi atau run. Selanjutnya, buatlah fungsi pencarian beri nama source di luar fungsi main. Setelah fungsi pencarian dibuat, modifikasilah fungsi main. Berikan deklarasi variabel yang diperlukan seperti interaksi perulangan atau I, angka dicari atau X, penyimpanan hasil atau hasil, dan indikator hasil pencarian atau ketemu. Tentukan array yang berisi kumpulan angka yang terurut yang menjadi sumber pencarian atau data dan angka yang dicari. Selanjutnya, jalankan fungsi pencarian dan simpan hasilnya pada variabel hasil. Selanjutnya, setelah pencarian dilakukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi hasil pencarian. Jika hasilnya tampilan pesan bahwa akan ditemukan, ada sebaliknya, jika tidak ada hasilnya, tampilkan pesan bahwa angka tidak ditemukan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi searching. Ini adalah contoh kode lengkap yang telah diberikan fungsi pencarian dan pemanggilannya di dalam fungsi main. Setelah kode lengkap, jalankan kode dengan mengklik kanan area kode lalu run. Kemudian perhatikan hasil output yang telah di-run. Gantilah angka yang dicari atau variabel X dengan sembarang angka yang tidak terdapat pada array data, misalnya 21, lalu jalankan ulang kode. Lakukan tahapan yang sama jika ingin mencari kode angka kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.